Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini menegaskan bahwa Kristus adalah kegenapan Taurat, sehingga kebenaran diperoleh oleh iman, bukan oleh usaha manusia. Dan Paulus menunjukkan bahwa Injil itu tidak berhenti pada keselamatan pribadi, tetapi mengalir menjadi panggilan hidup. Karena itu sebagai respon iman dan atas Injil yang kita dengar, kita akan mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus hari ini sebagai tanda kasih karunia Allah yang meneguhkan kita sebagai umat yang diselamatkan dan diutus. Perjamuan kudus bukan untuk orang yang merasa paling layak, tetapi untuk orang yang datang kepada Kristus dengan iman dan pertobatan. Tuhan berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Maka marilah kita datang kepada Tuhan dengan hati yang rindu akan anugerah-Nya. Saya mengundang Bapak Ibu yang melayani meja perjamuan kudus boleh maju ke depan. Bapak Ibu Saudara, sebelum roti dan anggur dibagikan, marilah kita memeriksa diri sejenak di hadapan Tuhan. Apakah kita sungguh percaya kepada Kristus? Apakah ada dosa yang belum kita akui? Dosa apa saja yang kita tahu dan Tuhan tahu? Apakah hidup kita mencerminkan Injil yang sudah kita terima? Kita hening sejenak. Kita masing-masing memeriksa diri kita. Biarlah Tuhan yang memulihkan keadaan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengaku bahwa kami sering mengandalkan kekuatan dan kebaikan kami sendiri. Kami mudah menjadi orang beragama tetapi kehilangan Injil. Ampunilah dosa-dosa kami, sucikan hati kami dan pulihkan hidup kami. Layakkanlah kami datang kepada meja-Mu hanya karena darah-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bagi kita semua yang mau bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, dengarlah berita anugerah ini. Firman Tuhan berkata, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Di dalam Kristus dosa kita diampuni dan kita diterima sebagai anak-anak Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita dengarkan urapan sakramen perjamuan kudus. Pada malam waktu Ia diserahkan, Tuhan Yesus mengambil roti. Ia mengucap syukur. Ia memecah-pecahkan roti itu dan berkata, inilah tubuhku
yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dia mengambil sawan sesudah dia makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu dan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini menjadi peringatan aku setiap kali kamu mengingat. Mari sekali lagi kita datang kepada Tuhan, sebab setiap kali kita makan roti dan minum dari cawan ini, kita memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita berdoa. Bapa di surga, kuduskanlah roti dan anggur ini bagi kami. Ketika kami menerimanya dengan iman, teguhkanlah kami dalam kasih karunia Kristus. Pulihkan yang lemah, kuatkan yang letih, dan bangkitkan iman yang hampir padam. Jadikanlah kami umat yang diselamatkan dan diutus. Dalam nama Yesus, amin. Kita akan membagikan roti dan anggur, Bapak Ibu. Mari kita akan menerimanya dengan iman dan syukur di hadapan Tuhan. Kita nyanyikan pujian Di Dunia Yang Penuh Cemar, bait yang pertama. Jemaat yang dikasih Tuhan, roti dan anggur ini menegaskan keselamatan kita tidak lahir dari usaha, tetapi dari kasih karunia. Kristus telah mengenapi Taurat bagi kita. Karena itu datanglah tanpa takut, sebab Injil tidak mempermalukan orang yang percaya. Bait yang kedua. Hidupmu kita terbuka, dibaca sesamamu. Apakah pembacanya melihat Yesus dalammu? Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Hari ini Tuhan menentukan umatnya yang lelah dikuatkan, yang terluka dipulihkan, yang jatuh ditegakkan, yang jauh dipanggil Tuhan. Bait ketiga.
Nyatakan Yesus dalammu, sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Dan Tuhan juga meneguhkan panggilan gerejanya. Kita bukan hanya menerima keselamatan, tetapi bagian dari karya Allah. Diutus memberitakan supaya dunia mendengar dan percaya. Kita nyanyikan bait ketiga sekarang. Kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Titus 2 ayat 11. Teman Tuhan, mari kita angkat roti yang ada di tangan kita. Roti ini melambangkan tubuh Kristus yang diserahkan bagi kita. Ketika kita makan roti ini, kita mengaku Kristus cukup. Bukan kebaikan kita yang menyelamatkan, tetapi salibnya. Bukan kelayakan kita yang menolong, tetapi anugerahnya. Maka saya meneguhkan semua di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau diterima, engkau diampuni, engkau dipulihkan. Imanmu tidak sia-sia sebab Kristus hidup. Mari kita makan bersama. Sekarang mari kita angkat cawan. Cawan ini melambangkan darah Kristus yang ditumpahkan bagi pengampunan dosa dan perjanjian baru. Ketika kita minum dari cawan ini, kita menerima tanda bahwa masa lalu tidak mengikat kita lagi, sebab darah Kristus membuka masa depan. Firman Tuhan berkata, bahwa siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Maka saya meneguhkan jemaat yang berseru kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Yang datang kepada Kristus tidak akan ditolak. Dan hari ini Tuhan berkata kepada gerejanya, pergilah, jadilah kabar baik. Karena Injil yang kita terima harus mengalir kepada dunia. Mari kita minum bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu. Terima kasih karena Engkau menyelamatkan kami oleh Injil dan meneguhkan kami oleh anugerah. Mari kita bangkit berdiri.
dalam arahkanlah hidup kami agar kami hidup di dalam arus karya Allah. Jadi saksimu di rumah, di tempat kerja, di masyarakat, dan dimanapun engkau menempatkan kami. Mari kita taruh tangan kanan kita di dada kita. Biarlah hidup kami menjadi kaki yang indah yang membawa kabar baik. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Kita katakan amin. Silakan. Kita nyanyikan bait yang keempat. Hiduplah ini bagi